warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, nah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran tematik. Sebelumnya, silahkan ambil posisi yang baik. Kita akan berdoa sama-sama. Oke, tangan ke atas, pandangan ke bawah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah pemahaman yang baik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Salma dalam pelajaran tematik. Nah, sebelumnya Ustazah bertanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, anak soleh soleha, di pelajaran tematik kali ini kita akan belajar tematik 2. Kemudian kita masuk di subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum masuk di subtema 2, Ustazah mau bertanya dulu. Ada yang ingat pelajaran di subtema 1? Hebat, ada beberapa ya. Contohnya ada perkalian atau sama dengan penjumlahan berulang, ada gerak dasar berjalan, gerak dasar menekuk. Nah, itu salah satunya ya. Oke, dan masih banyak lagi yang lainnya. Subtema hari ini yaitu subtema 2. Ada yang tahu judulnya apa? Yaitu bermain di rumah teman. Nah, bermain di rumah teman. Ada tidak yang pernah bermain di rumah temannya? Pasti ada ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang subtema 2, masih pembelajaran 1. Materi yang pertama yaitu Anandaku bisa mengisi kalimat rumpang. Di hari ini kita akan belajar percakapan. Jadi silahkan dibaca baik-baik percakapannya. Kemudian setelah dibaca baik-baik, setelah dipahami, silahkan dikerjakan kalimat rumpang yang ada di halaman 32 ya. Silahkan dikerjakan dan silahkan dibaca baik-baik. Oke, anak soleh-soleha. Oke, tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu Anandaku mampu memperhatikan 2 gerak dasar tari, yaitu gerakan kepala dan gerakan tangan. Nah, jadi Ustazah akan cantumkan di sini gambar gerakan kepala dan gerakan tangannya. Silahkan diperhatikan dan akan dipraktikkan. Oke, tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu Anandaku bisa menentukan penjumlahan berulang dalam bentuk perkalian. Oke, Ustazah ambil di sini adalah pot bunga. Jadi pot bunganya Ustazah ambil 5. Ada 5 pot bunga ya. Oke, ada 5. Silahkan diperhatikan. Nah, setiap pot bunga berisi 4 bunga. Oke, silahkan diperhatikan. Jadi setiap pot bunga ada 4 bunganya. Jadi caranya membentuk penjumlahannya yang dihitung adalah bunga di setiap potnya. Silahkan diperhatikan. Oke, berarti 4 bunga ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai 5 kali karena ada 5 pot. Silahkan. Oke, silahkan dijumlahkan. Kira-kira itu berapa penjumlahannya ya? Oke, boleh langsung dijumlahkan. Oke, kira-kira berapa bunga semuanya? Yaitu 20. Nah, 20 itu di dalam penjumlahan berulang itu kita akan buat perkaliannya. Caranya menentukan yaitu kita lihat dulu ada berapa pot? Oke, ada 5. Ada 5 pot, berarti 5. Oke, kasih tanda kali. Kasih tanda kali. Kemudian dikali berapa ya? Nah, yang kita lihat adalah jumlah di setiap potnya. Jumlah setiap pot berapa? Ada 4. Berarti perkaliannya adalah 5 dikali 4. Jawabannya sama dari penjumlahan di atas yaitu 20. Jadi penjumlahan berulangnya sudah kita lihat dan perkaliannya juga sudah kita dapat. Oke, anak soleh-soleha boleh berlatih kembali ya.
Oke, contoh selanjutnya Ustaz akan kasih contoh lagi ya, satu. Nah, di sini Ustaz ambil misalnya ada 3 piring kue. 3 piring kue, perhatikan. Dan setiap satu piring isi kuenya itu ada 5 setiap piring. Jadi penjumlahan berulangnya boleh kita ambil 5 ditambah 5 ditambah 5. Kenapa 3 kali? Karena ada 3 piring. Kemudian setiap satu piring isinya adalah 5 kue. Berarti penjumlahannya seperti itu, 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 sampai dengan berapa ya jumlahnya? Oke, boleh dikasih jumlahnya yaitu 15. Nah, berapa perkaliannya? Perkaliannya caranya kita lihat adalah berapa jumlah piring. Oke, ada 3. Oke, kemudian berapa isi kue setiap piring? Ada yang tahu? Ada 5. Berarti penjumlahan berulangnya adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Seperti mudah bukan? Oke, tujuan pembelajaran selanjutnya adalah Anandaku bisa melakukan gerak meliukkan tubuh. Yang mana itu meliukkan tubuh? Oke, ada yang pernah melihat orang bermain hula hoop atau bermain simpai? Nah, itu termasuk permainan yang bisa dilakukan untuk melakukan gerak meliukkan tubuh. Jadi simpainya atau hula hoopnya itu diputar di badan dan simpainya tidak boleh jatuh. Itu caranya bermain hula hoop. Jadi ada aturannya, ingat. Dalam permainan semuanya memiliki aturan, termasuk permainan hula hoop. Jadi kalau hula hoopnya jatuh atau simpainya jatuh, maka akan kalah. Ya. Jadi itu termasuk permainan yang dilakukan untuk meliukkan tubuh. Dan tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu Anandaku bisa mengelompokkan ciri-ciri benda. Nah, sudah kita pelajari juga sebelumnya di subtema 1 tentang wujud benda. Jadi ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, di sini khusus hari ini kita akan membahas tentang benda padat. Oke, benda padat. Ada yang tahu contoh benda padat? Dan ada pun ciri-cirinya, benda padat itu tidak berubah bentuk. Ingat ya, benda padat tidak berubah bentuk. Contohnya yaitu seperti piring. Nah, piring itu termasuk benda, yaitu benda padat. Kenapa benda padat? Karena piring yang dipegang misalnya kemudian dipindahkan ke meja, kita pakai makan, maka piringnya tidak berubah wujud, tidak berubah bentuk, maka piring tersebut dikatakan benda padat. Dan masih banyak lagi benda padat yang bisa kita ambil. Contohnya sendok, buku, semuanya, papan tulis, itu adalah termasuk benda padat. Kenapa benda padat? Nah, seperti yang kita tahu, ciri-ciri benda padat itu tidak berubah. Oke, jadi apabila sudah dipakai atau dipindahkan, bendanya itu tidak berubah, tapi bentuknya tetap. Tujuan pembelajaran yang terakhir hari ini yaitu Anandaku bisa menceritakan aturan bermain di rumah teman. Kalau sebelumnya sudah membahas aturan bermain di rumah, sekarang kita akan bahas tentang aturan bermain di rumah teman. Oke, mirip ya. Oke, jadi aturan bermain di rumah teman contohnya itu saling meminjamkan mainan. Jadi kalau pergi bermain atau bermain sama temannya harus saling meminjamkan ya, dan tidak membuat keributan apalagi di rumahnya temannya, dan tidak boleh juga berebut mainan. Selanjutnya harus berbicara yang santun, yang sopan. Ya, kemudian yaitu pulang ketika waktu mainnya telah selesai. Semangat! Ya, jadi sudah kita tahu yang mana yang boleh kita lakukan dan yang mana tidak boleh kita lakukan. Ini termasuk aturan bermain di rumah temannya. Ya, anak soleh-soleha. Oke, anak soleh-soleha, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Kemudian kita akan bertemu di lain waktu. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silahkan tangan ke atas, pandangan ke bawah, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.
Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan kewajiban, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.